Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Hansom Everybody. Kali ini kita ke Gunung Slamet, dan jalur yang kita ambil jalur via Permadi Guci. Di sini kami mau meletrek dari jam 3 sore karena keterlambatan di jalan, problem di jalan, dan lain-lain. Yang seharusnya trekking pagi malah jadi sore. Untuk simaksi dikenakan biaya sebesar 25.000 dan biaya surat kesehatan sebesar 15.000 rupiah. Karena hari yang mulai sore, kami pun naik ojek sampai ke pintu rimba seharga 25.000 rupiah. Kalau sampai pos 1 dikenakan harga sebesar 50.000 rupiah. Di sini aku sarankan naik ojek ya, karena dari base camp ke pos 1 itu lumayan jauh, sekitar 120 menit atau 2 jam. Selain menghemat waktu dan tenaga, di sini kita membantu perekonomian warga setempat, walaupun kita lebih miskin dari mereka. Trek awal-awal dari pintu rimba didominasi dengan hutan pinus dan wisata lainnya. Demi apapun, dari awal-awal saja sudah menyuguhkan pemandangan yang indah. Selain hutan pinus, kami juga melewati sungai-sungai kecil yang mengalir ke kebun warga. Oh iya, kami di sini mendaki berjumlah 6 orang, diantaranya Rizal, Heri, Ipong, Anwar, Olik, dan gue sendiri. Dan ini gua, kalian gak salah lihat kok, yang ganteng dan pemberani, bukannya begitu. Suka angkot ya? Suka angkot. Hari tujuan hari lebaran. Setelah berjalan beberapa waktu, di sini kita mulai memasuki hutan yang tertutup. Di hari yang mulai gelap, seorang Ipong pun meminta untuk istirahat untuk memulihkan tenaga. Yang di depan ini adalah Ipong, seorang anak bawang dari pendakian ini. Tidak heran dinamai anak bawang karena tingkah lakunya yang aneh. Lain keluar zaman dulu kobel panjang zaman. Setelah ngopi-ngopi santai dan sebat, kami pun melanjutkan perjalanan. Karena kami menghindari trek terlalu malam di jalan.
Setelah berjalan sebentar, ternyata pos 1 sudah dekat, tidak jauh dari lokasi istirahat tadi. Dan kami datang ke pos 1. Posisinya tidak ada pendaki lain, warung pun belum buka. Sebenarnya pendakian jalur selamat ini baru saja buka. Tidak berlama-lama di pos 1, kami pun langsung tancap gas, karena sebelum itu kami sudah beristirahat sebelum pos 1. Tidak lama kemudian, kabut pun turun menemani perjalanan kami. Walaupun kabut semakin tebal, semua itu tidak menggugurkan semangat kami untuk mencapai ke puncak. Karena malam sudah tiba, kami pun memakai headlamp untuk penerangan jalan. Untuk posisi berjalan, di sini aku sebagai navigator dan Harry sebagai sweeper. Kalau menurutku lebih serem dari belakang. Kebayang-bayang ada yang narik dari belakang. Setelah berjalan lamanya 2 jam, kita sampai ke pos 2. Di pos 2, kami pun istirahat terlebih dahulu untuk memulihkan tenaga. Trek mulai gelap, Lagi gelap. tapi tidak mematahkan semangat. Awas nabrak. Pos 2, jam berapa pos 2? Wih, jam 7 Lewat. lewat Di hari yang mulai larut malam, jam. kami melanjutkan perjalanan dan waktu menunjukkan pukul 7. Sudah melewati pos 3. Di sini aku mau sedikit bercerita kenapa dari pos 2 ke pos 3 itu tidak membuat video. Jadi begini, dari pos 2 ke pos 3 itu seorang Ipong pun menangis. Entah tahu kenapa, sebabnya apa, tidak tahu, tiba-tiba menangis. Pas kejadian itu, pikiran kami pun kemana-mana. Untung saja menangis tidak meminta turun kembali. Jam berapa? Setengah 11. Setelah insiden itu, kami terus berjalan. Tidak berasa sudah sampai pos 4. Oh iya, di sini pos 3 ke pos 4 itu tidak terlalu jauh ya, kurang dari 60 menit. Setelah datang pos 4, lalu mendirikan tenda, kami pun langsung masak-masak karena perut yang sudah lapar, pikiran yang sudah kemana-mana. Dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Persiapan summit. Masak. Selepas makan-makan dan santai di tenda, kami pun langsung tidur dengan keadaan tubuh yang sangat capek. Alhasil, kami pun kesiangan, yang harusnya sampai jam 3 pagi, malah jam 6. Dan estimasi summit ke puncak sekitar 6 jam lamanya, karena terdapat webbing yang sangat panjang. Trek pos 4 ke pos 5 lumayan landai dan didominasi dengan tumbuhan-tumbuhan surga yang memanjakan mata.
Cuk. Sebelum pos 5, di sini aku sedikit survival, di mana aku menemukan buah anggur hutan yang sangat subur. Untuk teman-teman, ilmu kebiasaan survival itu sangat penting ya. Contohnya, di mana bisa membedakan buah-buahan yang bisa dimakan atau tidak. Contohnya, nasi padang hutan. Kalian tahu nasi padang hutan? Kita coba. Kita dulu ya dari kepala sampai kaki. Baunya. Asamnya. Sesampai pos 5, setelah berjalan kurang lebih 1,5 jam, puncak Selamat pun terlihat. Dan terlihat samar-samar kobaran uap belerang Gunung Selamat. Dari pos 5 ini ke puncak itu masih sangat jauh ya. Belum lagi webbing yang sangat panjang. Aduh. Truknya udah ngeliat nih guys. Dari pos 5 masih sekitaran 2 jam. Ini mulai udah berbantuan dari pos 5. Mulai ke webbing guys. Jam 10. Setelah melewati webbing yang panjang, akhirnya kami pun sampai puncak. Di titik sampai saat ini, kami tidak kuat membendung air mata. Yang tidak disangka, kami sampai ke puncak atap Jawa Tengah.